tanah air, ku tidak kulupakan, kau tergenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, takkan hilang dari kalbu. Tanah air, ku tidak kulupakan, kau tergenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, takkan terhilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, engkau ku saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada hari ini Jumat Wage 1 Juni 1945, saya KRT Rajiman Suryo Diningrat yang akan memimpin kembali sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Semoga hari ini kita bisa merumuskan dan mencetuskan yang disebut dasar negara kita kelak. Instruksi Bapak Ketua, sebagai negara besar yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan sebagainya, bahwa Bapak Rajiman Suryo Diningrat, Ketua Sidang BPUPKI yang kami hormati, serta saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mayoritas masyarakat kita adalah pemeluk agama Islam, yaitu umat muslim. Maka dari itu sudah semestinya dasar dari negara kita adalah syariat Islam, Bapak Ketua. Interupsi Bapak Ketua. Sebentar. Negara kita itu negara yang besar katanya, yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan sebagainya. Bolehlah kita merumuskan dasar negara dengan menitik beratkan suatu kepercayaan saja. Interupsi Bapak Ketua, interupsi. Mayoritas itu perlu diperhatikan. Syariat Islam adalah dasar negara yang paling tepat, Bapak Ketua. Jangan begitu, Bang, jangan begitu. Kemajemukan itu perlu dihormati, Bang. Kita tidak menginginkan perpecahan bagi negara Indonesia kelak, Bang. Syariat Islam itu penting. Wah, macam mana pula kau, Bang? Mari kita padu saja. Syariat Islam itu memang penting. Bang, nasionalisme itu penting. Sudah. Jangan kita bertengkar sesuatu yang tidak perlu. Bung Karno, bagaimana Bung Karno? Apakah Bung Karno bisa menjawab apa yang seharusnya
menjadi dasar negara kita. Izinkan saya menjawab, walaupun banyak negeri ku jajani, yang masyhur damai di tanah orang, setelah 3 hari kita sudah banyak dari kita yang bicara saja, tapi belum ada yang bisa menjawab pertanyaan ketua saudara Dr. Rajima. Apa dasar negara kita? Di sini izinkan saya menjawab, saudara ketua, apa dasar negara kita kelak? Ada 5 azas. Azas yang pertama adalah nasionalisme, yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa negeri ini, terdiri dari pulau-pulau, suku-suku, dan budaya bangsa. Hanya rasa kebangsaan yang bisa menyatukan itu semua. Rasa kebangsaan yang tidak sempit, yang tidak hanya mementingkan kepentingannya masing-masing. Mahatma Gandhi pernah mengucapkan, jiwa nasionalisme saya adalah peri kemanusiaan. Jangan kita memiliki nasionalisme yang mengisolasi diri, tetapi nasionalisme yang mengumpulkan persaudaraan. Itulah yang menjadi dasar butir kedua peri kemanusiaan. Butir yang ketiga adalah mufakat, yang didasari permusyawaratan dan perwakilan setiap perselisihan yang ditimbulkan. Perbedaan akan diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Butir yang keempat, agar kita bisa menghapus kemiskinan dari tanah air kita ini, dan tidak ada lagi yang kaya-kaya sendiri, yang miskin tambah miskin, dan tidak diperdulikan. Kita harus mengedepankan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir kelima adalah mengerucutkan dari 4 butir sebelumnya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Marilah kita amalkan Indonesia yang bertuhan, bertakwalah kepada kepercayaan masing-masing tanpa mengganggu kepercayaan yang lain. Untuk itu, marilah kita saling menghormati,
satu sama lain, ketuhanan yang berkebudayaan dan berbudi pengerti. Dasar-dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya, dan atas petunjuk teman kami yang ahli dalam bahasa, namanya adalah Pancasila. Hidup Bung Karno! Hidup Bung Karno! Hidup Bung Karno! Selamat Bu, selamat Bu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sapi? Kebo iki. Inggih, alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah. Iki jenenge wayang kancil adik-adik. Nyapa kok gawe wayang kancil, Cok? Mergane mau wayange ora dadi. Oh iki yo senengane kok gawe wayang kok dadak yo. Dari tahu. Oke, wujuding dalu menika nenggih peresmian warung Warwer. Apa to tegese Warwer, Cok? Warwer iki tegese iki napa, Bu? Lho. Nggih. Mugi-mugi anggenipun bangun warung Warwer menika tansah laris. Amin. Tansah ruwame. Amin. Biarange nganti uweng entek. Ya entek iki tegese laris ngono lho. Heeh. Iki jam piro to cah kok sajake? Wow, sudah jam 11 malam. Iki kok dibaring jam piro? Jam 12 sih. Penontonnya mana ini? Wah, iya arek telung wong. Wah, pari malah keturang nek kene. Yo. Ayo, Cok. Ditonton-tonton dhewe, didelok-delok dhewe, digayeng-gayengke dhewe. Kae kaya 4 pilar sing nate diungelke nalika latihan. Dadi iki 4 pilar. Apa to 4 pilar, Mas Akbar? Soko. Soko 4 pilar ki apa? 4 pilar. Apa ngono kae? Pancasila? Undang-Undang Dasar? Bhinneka Tunggal Ika? NKRI harga mati. Monggo menika kaserat wonten ing 4 pilar. pilar nyoto bentengi negara NKRI harga mati. Ayo langsung kewo kanggo minyak swasana ing dalu menika. Apa mau lagune sing dicocokne? Ninggal terusan. Cocok boten iki Bapak Ibu? Langsung dijumblene wae Mas ya.
Langsung dinduwandutke di DGT Dangdut Portable. Masih bersama sapa iki? Nawasinan. Nawasinan. Klaru. Aku ujug-ujug kok terlintas loh. Maafkan saya. Waseso. Jejer Waseso ugi lesan. Nah, maafkan saya keliru. Iki mau nyapa to aku? Yo. Langsung dijaranke. Yo. Di dangdutke dados. Mugi-mugi dados panglipur wonten ing dalu kamardikan menika. Ritu mawur mangawur pengaraning Katya Butuwa Warapanjret Turangga Ngesti Prakata ingkang Dwaja layu sabe
disambut tepuk tangan gemuruh peserta sidang BPUPKI, menandai disetujuinya dasar negara Indonesia yang bernama Pancasila. Di sisi lain, Angkatan Udara Amerika sudah berada di atas langit Hiroshima dan Nagasaki. Pesawat B-29 yang sudah memuat bom Little Boy dan Batman guna meluluh lantahkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Bung Hatta, setelah kita pulang dari Sepon Vietnam akhirnya 12 Desember lalu, Dai Nippon melalui sekutu memberikan pernyataan akan memerdekakan Indonesia. Seluruh pengorbanan Indonesia beratus-ratus tahun tidak akan sia-sia. Iya, seluruh kerja keras akan membuahkan kemerdekaan dan kedaulatan bagi rakyat. Bung Karno dan Bung Hatta, sudahlah, baru saja aku mendengar kota Hiroshima dan Nagasaki hancur oleh bom atom sekutu. Jepang sudah kalah telak, Bung. Kita harus membuat kesan bahwa Indonesia bukan negara bentukan Jepang. Maka Bung harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya, Bung Karno. Aku harus memastikan dahulu kepada teman kita Laksamana Maida. Untuk apa lagi, Bu? Untuk memastikan semua kabar itu benar. Bung harus melepaskan diri dari Jepang, Pak. Nippon masih kuat di sini. Mereka sudah kalah, Bung. Mereka bisa mengangkat senjata. Cukup. Tidak ada gunanya kita meneriakkan ego kita sendiri. Tidak penting Nippon kalah atau tidak. Terpenting adalah bagaimana menjaga situasi supaya tidak kacau sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Bung Karno dan Bung Hatta sendiri yang pernah berbicara bahwa sejarah tidak akan memberikan kesempatan yang kedua
Barang siapa lambat akan ditinggalkan oleh sejarah. Dalam sebuah peperangan harus ada yang dipertahankan, Bu. Harus ada yang dipertaruhkan. Kami tidak mau negara ini menjadi negara bentukan fasis, Bu. Mencurigai kita, langkah kita Hatta yang hati-hati dan tidak gegabah ini, dan kiranya kita menjadi kolaborasi dari Nippon. Siapapun para pemuda itu selalu mencurigai kita Hatta. Baiklah, Bung, mari kita menenangkan diri sejenak, Bung Karno. Bagaimana itu? Sepertinya Bung Karno masih berkukuh untuk menunggu kabar dari Jepang. Hai para pemuda-pemuda, tentara peta telah melakukan serangan. Mari kita mengepung Bung Karno dan kita culik ke Rangas Dengklok. Ayo. Sudah kalah, Bung Karno. Mereka sudah kalah. Saya tahu lalu apa yang kalian akan perbuat. Akhiri kerjasama dengan Nippon, Bu. Segera bentuk panitia kemerdekaan supaya semua tidak terpecah belah. Betul atau tidak, saudara-saudara? Betul atau tidak, saudara-saudara? Kami sudah membentuk BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. Bahkan dasar negara sudah kami terapkan. Tapi itu badan bentukan Nippon, Bu. Bukan murni dari rakyat. Kita harus membentuk badan sendiri untuk tidak terpecah belahnya para saudara-saudara kita, bukan? Sabar. Kita harus berhati-hati dan cermat. Kita tidak bisa membentuk negara yang merdeka sewindu lamanya, tetapi negara yang kuat dan besar beribu-ribu windu lamanya. Perlu kita cermat dalam melangkah. Jangan gegabah. Jika kita gegabah maka semua akan menjadi kacau.
Bilang saja kalau Bung Karno dan Bung Hatta itu takut. Kami tidak takut. Jangan bicara rasa takut siapa di antara kita yang berjuang lebih dulu hingga berkali-kali dipenjara, dibuang dan dijauhkan. Apa kamu semua pernah mengalami peristiwa tersebut? Percayakan kepada kami, kemerdekaan harus diperoleh dengan selamat dan bukan pemberian negara asing. Ingat, kita menginginkan kemerdekaan yang selamat. Terlambat Bung Karno. Sudanko Supriyadi telah mendahului perlawanan dan pengorbanan dengan pasukan peta di Blitar. Buat kami mereka adalah pahlawan, Bu. Rencana kalian sungguh tidak masuk akal. Syukur kalian sudah kembali ke Jakarta. Nippon sudah kalah dan seluruh kedaulatan dan jajahannya sangat sekutu. Tapi masih ada waktu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum sekutu datang. Lantas apa dan siapa yang bisa menjamin kami melaksanakan proklamasi itu? Saya Laksamana Maida telah berjanji untuk membawa Soekarno dan Bung Hatta. Demi kemerdekaan Indonesia, saya menjamin keselamatan saudara-saudara sekalian. Silakan mempersiapkan proklamasi di rumah saya. Apapun saudara-saudara butuhkan akan saya sediakan. Apakah itu tidak berarti Anda membahayakan diri Anda? Membahayakan Anda sendiri, Laksamana Maida. Saya Laksamana Maida Tadashi Maida, seorang samurai dan patih. Baiklah, kalau begitu Sukarni Ahmad Subarjo, mari kita ke rumah Laksamana Maida untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di tanggal 17 Agustus tahun 1945, rumah Laksamana Maida menjadi saksi bisu perumusan proklamasi Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta serta banyak tokoh lainnya berjuang mempersiapkan proklamasi di pagi harinya. Pada pagi hari 17 Agustus 1945,
Kira-kira pembacaan teks proklamasi diadakan pukul 10, dilaksanakan di kediaman Bung Karno di Jalan Kebangsaan Timur. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting bagi sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah. Saudara-saudara sekalian, beratus-ratus tahun bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Di zaman Nippon, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tidak berhenti-hentinya. Di zaman Nippon ini tampaknya kita menyadarkan diri pada mereka, tapi pada hakikatnya kita menyusun tangan kita sendiri. Sekarang tibalah kita mengambil nasib bangsa dan tanah air, saudara-saudara. Dengan ini, dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Paripurna damai damra
Dan ini